ada yang belum kenal dengan saya perkenalkan dulu sedikit ya. Nama saya Juliana Hindrajat. Saya dosen di STT Karisma, Sekolah Tinggi Teologi Karisma yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Sudah lama sekali saya mengajar, mungkin 17 atau 18 tahun, saya lupa, sekitar segitulah gitu ya. Dan sampai saat ini masih mengajar juga ya. Pernah di WBI juga sebagai sekretaris Korda 10 tahun, tapi sekarang sudah tidak sekretaris Korda, biar yang muda-muda yang maju. Udah 10 tahun udah cukup lah buat saya jadi sekretaris ya. Tapi saya tetap melayani di WBI. Tetap kalau misalkan dibutuhkan, saya dengan sangat sukacita untuk bisa melayani para wanita di GBI ya. Oke. Nah, anak saya satu sudah tahun ini 25 tahun ya, sedang sekolah di China ya, perempuan. Jadi saya dengan suami hanya tinggal berdua aja. Bulan madu tiap hari katanya ya. Semoga bukan bulan racun. Oh enggak dong, bulan madu ya tiap hari ya. Oke, nah yang akan kita bahas hari ini adalah relasi antar generasi ya. Ibu-ibu bisa merasakan gak sih ketika kita sudah usianya bertambah, ada yang berubah dalam diri kita? Apa aja kira-kira yang berubah? Mungkin bisa berbagi pengalaman gitu ya. Yang jelas fisiknya berubah, ya nggak sih? Jadi perkembangan manusia, ada satu bagian dari psikologi namanya psikologi perkembangan. Nah, dalam psikologi perkembangan itu ada banyak aspek perkembangan. Ada aspek slide yang kedua ya, ada aspek fisiknya ya, ada aspek kognitif itu kemampuan kita berpikir ya, otak kita. Kemudian ada aspek sosialnya, aspek emosinya, ada aspek seksualnya juga ya, kita manusia biasa ya. Kemudian ada aspek moral dan spiritual. Nah, setiap aspek ini biasanya mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya usia. Misalkan fisik yang anak-anak, bayi misalkan baru lahir, beda fisiknya dengan anak yang usianya 5 tahun. Beda enggak? Beda dengan remaja yang usianya 17 tahun. Beda kah? Dengan yang dewasa muda mungkin sekitar 30 tahunan, beda juga? Beda. Lalu dengan yang 50 tahunan, beda enggak? Beda. Udah 70 tahun, wah tambah beda lagi gitu ya. Tambah kerasa segala macem gitu ya. Nah, secara fisik itu seperti itu. Jadi makanya mengapa tiap tahap perkembangan disebutnya tahap perkembangan ya. Tahap perkembangan itu ada masa bayi, ada masa kanak-kanak, ada masa remaja, ada masa dewasa, dan ada masa tua. Nah, setiap tahap perkembangan itu punya kekhasan sendiri untuk tiap aspeknya. Misalkan untuk emosi remaja beda nggak dengan emosi anak-anak? Beda. Kerasa ya, yang sudah anak-anaknya sudah beranjak dewasa atau beranjak remaja, kok beda. Dulu waktu anak-anak kecil kok nurut-nurut aja, gampang diatur sono sini. Kok udah remaja sukanya kok kayak pengennya bertentangan terus, konflik jadinya. Kok kenapa anak saya jadi begini? Padahal anak saya dulunya manis banget, nurut banget gitu ya. Pernah bertanya-tanya begitu ibu-ibu? Karena gak ada bapak-bapak, tadi cuma satu ya bapaknya ya yang main ya, musik. Tapi ini semua ibu-ibu ya. Oke. Nah, secara kognitif juga sama. Waktu kecil kita gak bisa menghitung, gak bisa baca. Kemudian kita belajar, kita pinter dan segala macam, bisa berhitung, bisa menghafal. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, nah gimana tuh? Tambah pinter atau tambah lelet ini? Rasanya gimana ibu-ibu? Cepet lupa gitu ya. Kok ini ngafalin kok susah banget gitu ya. Kalau dulu cepet
ngawalin gitu ya. Kok bertambahnya usia kok jadi lebih mudah lupa. Kemampuan untuk bisa berpikir waktu masih muda, waktu masih aktif, masih kerja itu gesit banget. Tapi setelah ada umur kok jadi nggak bisa mikir ya. Ada masalah sedikit udah stres gitu ya. Ada masalah sedikit udah bingung ya. Karena kok kayaknya otak nggak bisa diajak kerja sama untuk berpikir. Itu salah satunya karena faktor penurunan seiring dengan bertambahnya usia ya. Kemudian sosial ekonomi. Waktu dulu main sama siapa waktu kecil? Sama siapa aja kan? Siapa aja juga kita main, laki-laki perempuan ya, semuanya main. Kalau sekarang milihnya sama siapa? Pilih-pilih enggak? Pilih-pilih, tambah tua, tambah pilih-pilih lagi gitu ya. Karena situ enggak, sini enggak enak, enggak enjoy sama dia misalkan. Aku enggak suka mas tapi suka gini gitu ya. Nah, orang tua juga ada dinamikanya ya. Kemudian secara emosi waktu remaja suka meledak-ledak tadi ya. Kalau orang tua gimana? Meledak-ledak atau tambah tenang? Kadang meledak, kadang tenang mungkin gitu ya. Ya, tapi artinya gini, kadang-kadang ketika kita sudah tambah dewasa, belum tentu emosinya tambah tenang juga ya. Kadang-kadang malah banyak kepikiran macam-macam. Emosi itu bukan cuma ngambek doang, ibu-ibu. Jangan pikir emosi itu cuma ngambek. Kadang-kadang khawatir juga sebuah emosi ya. Waktu muda mungkin gak ada kekhawatiran, gak ada takut-takutnya. Ada apa? Terjang, gaspol pokoknya gitu ya. Tapi tambah tua, aduh jangan-jangan gini nanti. Aduh kalau sampai gini gimana ya? Mulai mikir, mulai kalau anak zaman now bilangnya overthinking gitu ya. Mikirnya udah kebanyakan, terus dipikirin. Tambah dipikir, tambah menakutkan, tambah stres, tambah bingung, tambah ngambek, tambah sedih, tambah gak karuan gitu ya. Nah kemudian secara moral atau spiritual itu juga mengalami perbedaan. Salah satu penggumulan biasanya kalau untuk orang tua, kalau usianya sudah cukup lanjut itu biasanya nanti, aduh kalau saya dipanggil Tuhan gimana ya gitu ya. Loh gak usah takut kan, tiap orang juga kan tinggal lagi antri doang sebetulnya ya kan. Semua juga lagi antri. Saya sebagai orang yang udah pernah sakit cancer dan pernah hampir nggak lolos gitu ya, nggak lolos untuk tetap ada di dunia ini. Saya bisa merasakan bahwa yang namanya kematian itu bisa datang kapan aja. Jadi kalau Tuhan udah kasih anugerah sampai saat ini masih sehat, masih bisa bernafas, masih bisa datang ibadah, duduk manis seperti ibu-ibu sekalian, itu adalah sebuah kasih karunia yang luar biasa ya. Tetapi bukan berarti masa kematian itu bukan berarti tidak dipersiapkan. Perlu dipersiapkan secara serius juga karena kita akan bertemu dengan kekasih kita, Tuhan Yesus ya. Oke, nah kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah karena ini katanya kebanyakannya umas ya, jadi saya mungkin bahas tentang umasnya lebih banyak. Siapa sih yang disebut lansia? Lansia itu usia berapa? Nah menurut Santrok ya, namanya lanjut usia itu adalah masa dewasa tapi yang ujung-ujungnya. Tetap kategorinya masa dewasa tapi ujungnya dimulainya pada usia 60-an. Coba siapa yang udah 60-an di sini gitu ya? Enggak usah. Ya, oke, berarti sudah mulai memasuki masa lanjut usia ya. Dan kemudian ada yang slide berikutnya, ada juga yang WHO. Menurut WHO yang lansia itu dibagi menjadi empat ini ya, 4 kategori. Ada usia pertengahan ya, usia pertengahan itu 45 sampai 59 tahun. 45 sampai 59 itu belum dikategorikan lanjut usia tapi baru baya gitu ya. Nah, 45 sampai 59. Lalu mulai 60 sampai 74 disebut lanjut usia. Kemudian 75 sampai 90 usia tua. Ya, usia tua. Kemudian di atas 90 sangat
Ada beberapa yang diberikan kasih karunia untuk bisa menikmati dunia ini sampai 90 tahun lebih. Wah, itu sudah sangat tua, ya. Nah, kemudian kita lihat slide selanjutnya. Nah, di masa usia emas, di masa lansia, ya setiap masa juga punya masalah kesehatan mentalnya sendiri-sendiri, ya. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, karena emosinya berbeda, seiring dengan usia, kemampuan berpikir juga berbeda, ya, aspek-aspek fisiknya juga beda, maka gangguan atau masalah kesehatan mental yang dialami tiap fase perkembangan itu juga bisa berbeda. Ada beberapa yang merupakan ciri khas dari usia lanjut, ya. Kita lihat apa aja nih yang usia lanjut, gangguan kesehatan mentalnya. Mungkin slide yang sebelumnya dulu ya. Sorry, ini di sini saya kebalik. Ya, oke, yang tadi dulu ya. Ya, ini. Ya, tugas perkembangan dulu. Sebelum kita ke masalah gangguan kesehatan mentalnya, kita pengen tahu kalau udah usia lanjut nih, udah masuk usia tua, kira-kira apa aja sih yang mesti kita, yang harusnya bisa kita kuasai, yang seharusnya bisa kita lakukan. Itu dikenal dengan istilah, kalau dalam istilah psikologi, karena saya psikolog ya, istilah psikologi itu adalah tugas perkembangan. Jadi yang namanya anak-anak bayi itu juga punya tugas perkembangannya. Anak-anak masa kanak-kanak awal, misalnya anak 5 tahun, tugasnya apa sih? Tugas anak 5 tahun coba apa? Belajar, bisa akur sama temennya, ya kan? Kemudian bisa lancar untuk berbicara, misalkan, ya. Fisiknya apa? Fisiknya bagus, bisa lari kenceng, misalkan. Itu tugas anak 5 tahun. Kalau tugas remaja apa? Tugas masa remaja, mencari identitas dirinya, misalkan, ya, belajar menguasai, mengendalikan emosinya, menyesuaikan diri dengan perkembangan fisik. Ingat ya, remaja itu biasa mengalami perkembangan fisik yang paling cepat, ya. Tiba-tiba kakinya jadi panjang, sebentar-sebentar maminya mesti beliin baju, baru sebulan dibeliin udah nggak cukup lagi. Anaknya bingung, kok kaki aku kok jadi gede banget. Biasanya bisa nyempil di mobil, nah sekarang nggak bisa gitu ya, karena badannya udah gede. Dan itu berlangsung cepat sekali. Dan jangan pikir itu buat kita, buat orang tua, seneng anak kita udah gede. Jangan lupa, buat mereka itu yang mengalami butuh penyesuaian. Mengalami menstruasi pertama, misalkan untuk anak perempuan, masih ingat ibu-ibu waktu menstruasi pertama butuh penyesuaian atau tidak? Wah, ribet, mesti ini, mesti itu, bawa-bawa, mesti cara bersihnya gimana, segala macem gitu ya, harus dipelajari dan itu butuh penyesuaian. Kenapa sih jadi perempuan ribet banget mesti kayak gini tiap bulan, misalkan gitu ya? Karena anak-anak kan baru fisiknya doang yang berkembang, tetapi kognitifnya kadang-kadang belum berkembang. Padahal itu tuh nanti bermanfaat ketika kita menikah mau punya anak. Kalau nggak menstruasi nggak akan bisa punya anak, ya kan? Kalau udah menopause juga kan udah nggak bisa punya anak. Makanya anak-anak yang remaja baru mengalami mungkin belum bisa untuk bersyukur, tapi kita tahu sebagai orang tua. Cuma remaja ketika mengalaminya ya tidak mudah, ya. Nah, sekarang tugas perkembangan orang tua itu apa? Tugas perkembangan lansia. Kalau tadi kan sudah disampaikan tugas perkembangan, ada anak-anak, ada remaja, ya, ada masa bayi, ya. Nah, sekarang untuk masa perkembangan lansia, apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama, tugasnya adalah menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Ibu-ibu sering kesel nggak ketika tiba-tiba kaki ini kok jadi kaku, sakit banget, susah diajak jalan. Padahal hari ini mau ada ibadah, kenapa ya kok kayak encok gitu ya, atau kayak pegel banget gitu ya. Atau misalkan tiba-tiba lambungnya nggak enak, makannya jadi nggak enak misalkan. Jadi padahal hari ini di WBI mau makan yang enak nih sama teman-teman
gitu ya. Habis ibadah udah janjian mau ke sana, tapi tiba-tiba lambungnya nggak enak dan sebagainya. Orang tua kadang-kadang seringkali bahkan ya, bukan kadang-kadang mengalami masalah penurunan fisik. Makin ada tipe orang tertentu, ada orang tertentu yang penurunan fisiknya cukup signifikan dan bisa mengganggu. Misalkan mata aja, pengen baca firman, tapi matanya udah nggak kelihatan, gimana dong, gitu ya. Padahal hatinya tetap pengen, gitu ya. Atau pengen dengerin firman, pengen dengerin khotbah hari Minggu, tapi nggak kuat nahan ngantuk, jadi sambil ibadah sambil ayun-ayunan gitu ya kepalanya ya. Karena apa? Karena memang begitu kita mengalami penurunan, memang butuh ada penyesuaian fisik, termasuk jam tidur misalkan. Kerasa nggak ibu-ibu? Jam tidurnya ada perubahan, seringkali nggak bisa tidur malam-malam atau terbangun dan susah tidur lagi dan sebagainya gitu ya. Nah itu adalah sesuatu perubahan fisik yang kita tuh perlu sesuaikan. Kalau dulu makan seenaknya, jeroan, ini, itu, kue, gula, wah pokoknya hajar aja semuanya dimakan. Kalau sekarang, aduh jangan nanti aku diabetes gitu ya. Aku punya pabrik gula nih, aku harus menghindari gula misalkan. Yang tadinya senang harus menahan diri. Butuh penyesuaian? Butuh ya. Kemudian menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya pendapatan, terutama untuk yang kerja atau yang suaminya istri yang nggak kerja juga tetap bekerja. Kerjanya apa? Minta duit sama suami maksudnya gitu ya. Kalau suaminya bekerja kan begitu suaminya pensiun pendapatan juga berkurang, ya nggak sih? Atau istri yang memang dirinya bekerja kemudian setelah dia memasuki masa usia tua, masa pensiun, ya tentu pendapatannya berkurang. Kalau dulu bisa ngumpulin sedikit sebentar aja, bisa beli sesuatu yang kita mau. Kalau sekarang mungkin lebih lama, lebih mikir panjang. Oh ya, nanti ini uangnya dipakai buat apa. Nah, itu kan butuh penyesuaian, ya. Kemudian membentuk pengaturan kehidupan fisik yang menyenangkan. Mulai misalkan kalau dulu sibuk kerja, sibuk ini itu nggak sempat olahraga, sekarang sudah mulai harus olahraga, pola makannya mulai diubah misalkan ya. Kemudian banyak lagi masalah pengaturan fisik yang bisa bermanfaat ketika kita lakukan ya. Kemudian menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Mungkin saya nggak tahu di sini ibu-ibu apakah ada yang sudah kehilangan pasangan hidupnya ya. Tapi sekali lagi cepat atau lambat hal itu kan akan terjadi. Manusia kan gak hidup selamanya. Kalau kata firman Tuhan bilang kan 70 tahun, kalau kuat itu 80 tahun. Jadi kan sesuatu yang wajar. Suatu saat entah kita duluan, apa pasangan kita duluan, ya tetap harus menyesuaikan diri dengan kehilangan pasangan kita, ya. Kemudian membentuk hubungan dengan orang yang sesuai. Nah makanya mulai milih-milih temennya. Siapa yang cocok diajak ngegibah gitu ya. Siapa yang, nggak ada yang ngegibah di sini, nggak ada ya. Siapa yang cocok untuk diajak curhat, diajakin ngobrol sama teman. Kalau ada masalah siapa yang kita ajak bicara, misalkan untuk teman sparring partner berpikir kita, daripada suntuk di rumah mikir sendiri nggak ada jalan keluar. Mungkin kalau ngobrol sama teman bisa dapat masukan yang positif ya. Kemudian menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel. Mungkin ada anaknya yang udah menikah ya, udah mulai anaknya itu punya menantu, menyesuaikan diri dengan menantu juga. Ada yang udah punya menantu ibu-ibu? Ya, gampang apa susah? Susah, tidak mudah kalau mau benar ya. Kalau mau baik, kalau mau harmonis itu tidak mudah. Butuh penyesuaian diri ya. Kemudian ditinggalin sama anak, gampang atau susah? Anaknya berkeluarga sendiri, meninggalkan rumah, susah hati? Susah ya. Makanya ada salah satu gejala dari orang tua adalah emptiness, sarang yang kosong. Sarangnya udah ditinggalin karena anak-anaknya udah semuanya udah punya keluarga sendiri, kerja di luar kota, studi di luar negeri misalkan. Kayak saya juga harus menyesuaikan diri ya. Orang bilang, Bu katanya anaknya cuma satu,
perempuan terus sekolah di luar negeri pula, ibu nggak kesepian, nggak nyariin? Ya selama kita bisa menyesuaikan diri sih enjoy aja ya kan? Ya tapi kadang-kadang penyesuaian dirinya, pada saat menyesuaikan diri prosesnya selalu tidak mudah. Kalau sudah berhasil gampang, enak. Tapi ketika proses semuanya nggak mudah ya. Nah kita ke next slide. Ya selanjutnya adalah beberapa masalah kesehatan mental yang biasanya dialami oleh orang tua. Depresi itu cukup banyak ya, karena kan tadi fisiknya aja udah susah, mau jalan nggak bisa, sakit kaki, mau pergi nggak boleh sama anak, mama jangan pergilah nanti takut gini takut gitu, kesel jadi depresi gitu ya. Hal-hal kecil kadang-kadang bikin depresi juga ya. Kemudian gangguan kecemasan, kadang banyak cemas ini, cemas itu apa sih? Perasaan takut, perasaan gelisah, tapi sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau takut itu sesuatu yang kelihatan. Takut tikus misalkan, takut macan, ya macannya ada, tikusnya ada. Kalau kecemasan, kita tuh mengalami ketakutan tapi nggak tahu ya takutnya tuh apa. Makanya lawan dari kecemasan adalah damai sejahtera. Ya, ketika nggak ada damai sejahtera, biasanya ada kecemasan. Ya. Nah, apalagi gangguan bipolar atau gangguan mood biasanya. Kadang-kadang kalau lagi happy, wah bisa segala dikerjain, beberes rumah, ngurusin tanaman, ini itu gitu ya, ngurusin cucu, ya ditanyain, diteleponin baik-baik. Tapi kalau lagi bete, kadang-kadang lagi moodnya lagi nggak bagus, marah-marah, kesel, sedih, nangis-nangis sendiri gitu ya. Kadang-kadang ya ada fase-fase seperti itu ya. Tidak semua, tapi ada beberapa yang mengalami. Jadi ada yang mengalaminya parah, ada yang mengalaminya relatif ringan, gak begitu terasa ya. Kemudian ada postpartum syndrome juga. Dulu anak-anak, jangan yang kerja deh, anak-anak aja. Dulu kalau kita minta anak-anak melakukan sesuatu, anak-anak langsung jalan gak? Waktu anak-anak kecil, tolong ambilin ini, langsung jalan kan? Kalau sekarang disuruh aja ngelawan, mama kenapa sih nggak ngambil sendiri gitu ya. Anak-anak kadang-kadang kan seperti itu. Nah itu pun membuat kita ya, kalau dulu kamu butuh mama, mama selalu ada. Sekarang mama minta tolong, kok kamu udah ngambek kayak gini sih, udah kesel lagi, kecewa lagi ya. Kemudian moodnya jadi jelek lagi, sedih misalkan ya. Karena apa? Karena ya sih karena mama udah nggak sekuat dulu, udah mulai dihubung-hubungkan. Jadi otak wanita itu beda dengan otaknya laki-laki. Kalau laki-laki otaknya itu udah dikotak-kotak gitu ya, nggak campur-campur ya. Kalau masalah urusan keluarga, pekerjaan, ekonomi, masalah anak. Kalau perempuan yang jadi tambah gangguan mentalnya itu tambah banyak biasanya karena otaknya itu campur aduk semuanya. Nanti dari masalah pasangan bisa ngerembet ke anak, bisa ngerembet ke pekerjaan, bisa ngerembet ke pelayanan, bisa ngerembet ke tahun sekian di tahun yang lalu gitu ya, bisa ngerembet kemana-mana. Itulah otak perempuan, rumit, complicated. Makanya ini curhatan suami ya, curhatan para suami, para laki-laki. Seumur hidup pun gak akan pernah cukup untuk bisa mengerti wanita itu seperti apa, istrinya seperti apa katanya ya. Saya suka bela diri, ya bagus, artinya kamu selalu belajar terus untuk memahami aku gitu ya. Oke, nah kemudian ada juga kalau yang gangguannya parah itu bisa sampai skizofrenia atau demensia, kepikunan ya. Saya lihat di sini semuanya seger-seger, nggak ada yang pikun gitu ya, luar biasa ya pemeliharaan Tuhan. Tapi ada beberapa, pernah ketemu nggak ada teman-teman yang pikun, udah nggak inget apa-apa ya, udah nggak bisa diajak pergi ibadah juga, apalagi udah nggak bisa duduk manis, udah nggak bisa. Atau yang skizofrenia itu adalah gangguan mental yang paling parah, biasanya ditandai udah mulai ada halusinasi ya, suka tetempoen gitu ya. Kalau itu pada halusinasi dia pikir tuh ada orang jahat, tiba-tiba nanti mama tuh ada begini ada begitu, padahal nggak ada apa-apa misalkan. Nah itu juga cukup sering terjadi terutama kepada orang tua yang
mengalami penumpukan emosi sejak masa mudanya, itu ketika tua dia bisa mengalami gangguan yang cukup serius. Ya, oke, next slide. Nah, dengan kondisi fisik yang demikian, kondisi pemikiran yang demikian, kondisi emosi yang sudah kita bahas tadi, kondisi mental atau psikologis dengan segala macam kemungkinan gangguan kesehatan mental, semua itu, semua yang terjadi pada masa lansia, pada masa usia emas gitu ya, menjadi satu tantangan tersendiri ketika kita kemudian harus berinteraksi dengan generasi yang lain, dengan anak, dengan cucu, ya, menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, masalah antar generasi itu apa aja sih? Yang pertama itu hambatan komunikasi. Cara komunikasi ibu-ibu yang sudah generasinya sudah lanjut usia dengan anak-anak yang mesti, misalkan contoh ya, dengan anak-anak saya yang usia 25 tahunan, seringkali ada kendala atau tidak dalam masalah komunikasi? Ada kendala, kadang-kadang bahasanya aja kita nggak paham gitu ya. Ini ngomong apa sih, ini maksudnya apa, FOMO lah, apalah, inilah itulah, istilah-istilahnya aja kadang kita nggak kenal gitu. Lebay, si mami lebay misalkan, lebay itu apa ya? Saya pernah juga tanya, apa sih itu tuh lebay itu mah, lebay itu apa sih gitu ya. Lalu dia jelasin lebay itu gini gitu ya. Ketika kita tidak memahami komunikasi, ketika kita tidak bisa memahami bahasa yang mereka gunakan, itu jadi hambatan. Termasuk ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan cara yang tepat dengan mereka, padahal kita niatnya baik. Tapi ketika kita ngomong kok jadi berantem, malah jadi konflik misalkan, itu kan masalah cara berkomunikasi. Mungkin bahasanya bisa dipahami, tapi ketika caranya tidak tepat, itu bisa menimbulkan satu masalah juga. Konflik dan ketidaknamahan, ya. Ada konflik sedikit-sedikit jadi mulai ada clash gitu ya. Masalah kecil, masalah makan nata meja aja bisa berantem gitu ya. Masalah sepele ya. Masalah itu suruh buang sampah juga bisa jadi kepanjangan berhari-hari, jadi agak kaku ngomongnya gitu ya. Kemudian rasa segan dan kurangnya kepercayaan ya. Kadang-kadang pernah nggak sih orang tua berpikir, anak muda tahu apa sih? Anak muda kan belum pengalaman gitu ya. Anak muda tuh sok tahu gitu ya. Kita ini orang tua tuh udah pengalaman loh, udah banyak makan asam garam dunia, kita tuh udah tahu. Kamu tuh tahu apa? Betul nggak sih? Tapi anak muda mikirnya apa coba? Ibu-ibu tahu apa yang anak muda pikirin? Pasti tahu, karena pasti pernah ngomong, si mama kolot, si mama tuh kuno, mama itu sekarang tuh zaman udah berubah mah, nggak kayak gitu lagi gitu ya. Cara mama itu cara yang udah zaman old gitu ya, udah jadul banget, udah nggak kepake zaman sekarang gitu ya. Dan hal-hal yang seperti itu bisa membuat konflik juga ya. Nggak percaya kalau mamahnya tuh punya cara yang terbaik. Atau orang tua nggak percaya bahwa anaknya itu bisa melakukan sendiri. Itu ada krisis kepercayaan. Kemudian ada keterasingan emosional. Misalkan anak-anak yang udah sibuk kerja, anak-anak sibuk kuliah, sibuk untuk melayani keluarga kecilnya sendiri. Kita mulai mikir, anak-anakku udah nggak sayang aku lagi. Anakku udah nggak mau perhatiin aku lagi. Aku udah nggak penting lagi, udah nggak dibutuhkan lagi. Mulai ngambek-ngambek, pura-pura sakit, misalkan. Nggak ada di sini, nggak ada, gitu ya. Oke, next slide. Nah, kita mau lihat ya, karakteristik yang seringkali konflik ibu-ibu dengan siapa sih? Anak ya biasanya. Kalau suami udah jangan ditanya, nanti ada masalah lain lagi, gitu ya. Kalau suami kan bukan masalah antar generasi, tapi yang generasi yang paling sering konflik dengan kita adalah entah kita dengan orang tua kalau orang tua masih ada, atau kita dengan anak. Kalau dengan cucu agak jarang, karena oma-oma sayang banget sama cucu, gitu ya. Cucu salah juga belain berantem sama anak untuk bela cucu, gitu ya. Biasa berantemnya kan sama generasi di atas kita atau generasi di bawah kita,
ya. Nah, kita lihat, saya akan soroti terutama kita dengan anak kita lah, contohnya, ya. Karakteristik masa, berarti kalau kitanya usianya lanjut usia 60-an, berarti anak-anak kita kan di masa dewasa awal ya. Mungkin kayak saya hampir 60-an, itu anaknya sekitar 25 sampai 30-an mungkin gitu ya. Nah, sekitar segitulah. Berarti karakteristiknya mereka ada pada fase masa atau pada masa dewasa awal anak-anak kita. Kita lihat masa dewasa awal tuh kayak apa sih? Yang pertama itu masa pengaturan. Segala sesuatu mesti diatur. Kalau dulu dia boleh seenaknya ketika masih kecil, tapi udah mulai masuk masa dewasa, segala macam mesti diatur, ya. Kemudian masa produktif, kerja ini, kerja itu, kerja sampingan lagi, belajar ini, belajar itu, ya. Masa-masa di mana mereka sangat padat dengan kegiatan. Kemudian masa yang bermasalah juga. Iya, kenapa? Karena nanti orang tuanya, papa mamanya pengennya begini begitu, nanti pasangannya pengennya begini begitu, ya. Nanti kalau udah punya anak, ya mungkin ada masalah lagi dengan anak. Ya masa penuh masalah, belum lagi di kantor. Ada masalah juga di tempat studi, misalkan ada masalah dengan dosen. Kalau di pelayanan mungkin ada masalah juga dengan teman-teman sepelayanan, karena semuanya memang sedang dalam tahap pengaturan tadi, ya. Kemudian masa ketegangan emosi, semua itu menimbulkan ketegangan emosi. Di rumah emosi gitu ya, ngadepin orang tua. Nanti di rumah sendiri, di rumah orang tua ngadepin orang tua, bikin emosi juga. Aduh, si mama lagi oguan gitu ya. Atau nanti sampai pulang ke rumah, masalahnya lagi nahan emosi juga karena istrinya cemburuan. Misalkan, kamu kok pulang telat? Gini. Ya konflik, nanti masalah anak juga bikin emosi, ketegangan emosi. Kemudian selanjutnya masa dewasa awal juga masa penyesuaian diri. Yang tadinya baru menikah, statusnya dari jomblo, punya pasangan, single, sekarang married deh gitu ya, punya pasangan. Banyak anak yang gak siap juga untuk menghadapi situasi perubahan status dari single menjadi menikah. Itu gak mudah. Yang biasanya kalau ketemu udah cantik ya, kemudian sekarang tiba-tiba bangun tidur kaget loh, kok wajahnya kayak gini misalkan gitu ya. Yang tadinya ngomongnya lemah lembut ketika pacaran karena takut putus, begitu udah nikah keluar aslinya semua, taringnya gitu ya, keluar semuanya. Nah itu kan butuh penyesuaian semuanya ya, kebiasaannya. Biasa kalau naruh anduk seenaknya gitu ya. Kalau mama kan biasa, aduh paling juga ngomel, si anak ini ya naruh anduk gak pernah pada tempatnya. Tapi si istri begitu dia menikah dengan si anak yang suka naruh anduk seenaknya, ini kamu gimana sih naruh anduk seenaknya, naruh anduk di tempatnya. Hal-hal kecil juga bisa bikin mereka berantem juga ya. Karena itu butuh penyesuaian termasuk kebiasaan. Menyatukan dua orang berbeda itu gak gampang. Menikah itu gak gampang. Ibu-ibu yang sudah pengalaman usia pernikahannya 20 tahun, 30 tahun pasti paham itu. Mempertahankan pernikahan itu betul-betul tidak mudah. Kalau tidak pintar-pintar menyesuaikan diri, bubar jalan ya. Kemudian masa keterasingan sosial. Ketika waktu kecil, waktu remaja bisa main sama siapa aja, pagi sampai malam bebas, musik ngegeng sama siapa aja bebas. Tapi udah mulai dewasa, udah mulai pilih-pilih. Oh, teman deket. Kalau punya anak ya pilih sama yang punya anak lagi gitu ya. Kalau udah punya anak, punya teman yang belum punya anak, aduh susah ya. Mau ngomongin apa, mau ngegibah soal anak, ya dia belum punya anak, belum ngerti. Kalau yang sama yang belum menikah ngegibahin suami, ya dia juga nggak paham. Paling ditanya, siapa suruh lu kawin, siapa suruh lu punya suami, ya udah itu derita lu, misalkan gitu ya. Kan nggak paham, makanya mulai milih-milih. Oh iya, temenan sama yang cocok ya. Kemudian ketergantungan ya, komitmen dulu, komitmen itu juga penting. Masa komitmen, kerja harus komitmen sama perusahaan, menikah komitmen sama pasangan ya. Kemudian apalagi anak, komitmen untuk menjaga anak. Oh banyak komitmen yang harus dibuat pada masa dewasa awal. Kemudian ada masa ketergantungan, ada perubahan nilai. Nah menurut ibu-ibu masa dewasa awal ini gampang atau enggak? Udah pernah ngalamin kan ya, nggak tiba-tiba jadi tua kan, pernah dewasa awal dulu ya.
Gampang atau enggak? Susah kan? Iya. Kalau ibu-ibu sudah bisa melewatinya, itu luar biasa, itu hebat. Tapi bukan berarti kita meremehkan anak-anak kita yang sedang ada dalam fase itu. Seringkali kita nggak paham. Mama juga dulu pernah muda, pernah kayak gitu. Tapi ingat, zaman itu sudah berbeda. Tantangan mereka, tantangan ibu-ibu yang sudah lanjut usia seperti kita saat ini dengan anak-anak muda yang 20-30 tahun, ya, itu nggak sama, beda tantangannya. Karena itu butuh sesuatu yang bisa menyatukan antar generasi. Ya, slide berikutnya. Nah, kita lihat tugas pengembangan dewasa awal itu apa? Kerja, mengembangkan karir, pilih pasangan hidup. Pasangan hidup kalau salah bisa berabe juga, ya. Mencapai peran sosial sebagai ayah, sebagai anak, ya, tanggung jawab, ya. Mencapai kemandirian emosional, nggak boleh dikit-dikit ngadu ke mami lagi, misalkan. Dikit-dikit mesti cepet kecewa, harus lebih tangguh, lebih kuat karena sekarang aku kepala keluarga, misalkan aku seorang ibu, aku harus lebih mampu menguasai diriku dan sebagainya, ya. Membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis itu juga tidak mudah. Mengasuh anak, tantangan zaman sekarang tuh lebih susah lagi mengasuh anak, ya, karena segala sesuatu yang menggoda anak kita tuh sudah ada di dunia ini, ya, termasuk menggoda kita orang tuanya gitu, ya. Zaman dulu nggak ada godaannya, mau nonton video porno aja dulu nggak ada, bukannya nggak pernah nonton, karena nggak tahu dapetnya di mana gitu, ya, karena nggak ada gitu kan, yang jual nggak ada. Kalau sekarang semuanya bebas di internet, semuanya bisa dilihat tanpa sensor dan segala macam, bisa dengan mudah didapat. Makanya tantangannya beda. Anak zaman sekarang jauh lebih sulit tantangannya. Kemudian menjadi warga negara yang baik. Kira-kira sekali lagi saya tanya, menjadi anak-anak pada masa dewasa awal, usia 20, 30, 40 tahunan, itu gampang atau enggak? Susah, enggak mudah, ya. Empati maksudnya simpati ke mereka, bilang kasihan anakku. Kasihan anakku lagi berjuang, ya, supaya kita lebih memahami. Oke, next slide. Kadang-kadang kenapa saya ngomong begitu? Kadang-kadang kita pikir masalah kita yang paling susah, kita yang paling menyedihkan, kita yang paling parah gitu, ya, kita yang paling perlu dibantu. Tapi kita lupa anak-anak kita juga menghadapi masalah yang sama tidak mudahnya, ya. Nah, ini masa dewasa madya yang udah menjelang masa usia tua, ya, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, penyesuaian terhadap minat dan hobi, ya, penyesuaian terhadap pekerjaan, mau mempersiapkan pensiun dan sebagainya, ya, menyesuaikan diri dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi, itu nggak mudah. Bayangkan seorang anak kita, ya, anak lansia, ibu-ibu yang ada di sini, ya, misalkan kitanya lansia, kita punya anak, anaknya punya anak, jadi cucu kita, tapi kita juga masih punya orang tua. Bisa kebayang? Kita lansia, misalkan anggap 60 tahun gitu, ya, masih punya orang tua, masih ada orang tuanya. Karena dulu orang tua kan pada kawin muda, mungkin ada yang 80 lebih, masih ada. Kemudian kita punya anak, usianya mungkin sekitar 50 tahunan barangkali anaknya. Lalu anaknya udah menikah, punya cucu, anaknya usia cucunya mungkin masih kecil gitu, ya. Bisa dibayangkan 4 generasi. Bagaimana menyeimbangkan hubungan di antara 4 generasi? Enggak mudah, sama sekali enggak mudah, ya. Next slide. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah menjadi role model atau figur teladan, ya. Ketika kita berhubungan dengan anak-anak, berhubungan dengan anak kita, ya, menantu termasuk anak juga, ya, walaupun anak orang lain yang akan jadi anak kita, ya, ibu-ibu, ya. Nah, ketika kita berhubungan dengan mereka, pastikan kita menjadi model bagi mereka, ya, model yang baik. Bagaimana caranya? Jadilah versi terbaik dari diri kita saat ini. Versi yang terbaiknya apa? Dan biarkan versi terbaik itu berinteraksi dengan anak-anak kita, ya. Kemudian yang kedua, berbakti itu kadang-kadang ada konsep yang salah. Ketika anak tidak nurut, anak tidak taat, lalu kita menjudge anak itu tidak berbakti. Itu adalah sebuah pemikiran yang keliru. Karena
tidak mengikuti kemauan orang tua tidak berarti dia tidak berbakti. Anak-anak sekali lagi punya tantangan sendiri, beda zaman, punya pemikiran sendiri. Kita mesti menghargai mereka juga. Seringkali yang jadi masalah dalam hubungan antar generasi kalau kita memaksakan pemikiran kita kepada anak-anak kita. Padahal situasinya mungkin kita tidak paham sepenuhnya. Ya, kita pikir makanya kata mama juga gini. Anak mau ngejelasin juga, udah capek, udah males, udah diem, tapi kesel, tapi hubungannya jadi nggak bagus, gitu. Ya, dia pendem. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri adalah mengubah diri kita. Change yourself, change ourselves. Kita nggak bisa mengubah keadaan, kadang-kadang kita nggak bisa mengubah orang lain, ya, karena orang lain juga punya permasalahan sendiri. Tapi kita selalu punya kesempatan untuk mengubah diri kita sendiri. Jadi jangan biarkan kita itu mengubah kita ini menjadi korban, tetapi pastikan bahwa kita itu mengubah diri kita sendiri supaya kita sekali lagi menjadi the best version of ourselves, ya, menjadi versi terbaik dari diri kita. Nah, ini juga penting. Yang keempat, sepakat untuk tidak sepakat. Ya, kadang-kadang kita dengan anak kita itu beda pendapat, ya nggak sih? Tapi kalau beda pendapat, apakah dia tidak mencintai kita lagi? No. Kalau beda pendapat, karena beda cara pandang, bukan berarti dia tidak mencintai kita, bukan berarti dia tidak menghormati kita, bukan berarti dia tidak membutuhkan kita lagi. Kadang-kadang kita suka pikir, nanti aja kalau butuh aja kamu baru ngomong, gitu ya. Tapi dikasih tahu nggak mau dengar. Bukan berarti kalau kita kalau anak kita tidak menuruti kita, bukan berarti dia tidak mencintai. Bagaimana caranya? Pastikan bahwa keputusan itu kita serahkan kepada anak kita, tetapi itu tidak akan mengubah rasa cinta di antara kita dengan anak kita, dengan anak menantu kita, ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Komunikasi yang terbuka dan empati itu dibutuhkan. Buka saluran komunikasi. Kalau ada unek-unek jangan dipendam sendiri, tapi ngomongnya di saat yang tepat. Jangan lagi dang-dang terus ngomong, ya. Ngomong lagi saat yang tepat, lagi dianya nggak lagi sibuk, ya. Ketika anak kita lagi ada berkunjung ke rumah, suasananya lagi enak, kita bicara, ya. Memahami perbedaan dan bekerja sama. Ingat bahwa beda usia juga beda pemikiran, beda kondisi, beda zaman pula, ya. Ingat ketika kita memahami perbedaan itu, maka kita lebih bisa saling menerima satu dengan yang lain dan bisa kerjasama. Perbedaan itu bisa memungkinkan kita untuk kerjasama dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa kok, ya. Kemudian pembelajaran timbal balik. Artinya apa? Kita banyak belajar. Kita sebagai orang tua juga belajar dari anak-anak kita. Tapi anak-anak juga perlu membuka diri untuk belajar dari orang tua. Anak-anak juga belum tentu mereka itu 100% pasti lebih benar dibanding orang tuanya. No, mereka juga perlu belajar. Karena anak-anak itu bisa hebat, punya titel S1, S2, S3, STLR gitu ya. Tapi pengalaman itu juga gak bisa dibeli. Orang tua yang punya. Karena itu kalau kita sebagai anak hargai apa yang sudah dialami oleh orang tua kita. Mungkin tidak ada pelajaran itu di bangku kuliah, gak ada. Tapi itu adalah pembelajaran kehidupan. Kemudian yang keempat adalah ciptakan kebersamaan, ya. Jangan ungkit-ungkit lagi, misalkan ya sesuatu yang membuat keretakan, tapi ciptakan justru sebaliknya, kebersamaan, apa yang menyatukan hati kita, ya. Next slide. Saya mesti ingatkan juga bahwa kita, setiap orang itu juga pernah sedikit atau banyak, ringan atau parah, itu pernah mengalami kejadian-kejadian traumatis dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tidak selesaikan masalah trauma kita, trauma itu bisa diturunkan ke keturunan generasi kita. Artinya cara kita berpikir, cara kita emosi. Orang yang misalkan yang pernah terluka, orang yang pernah diselingkuhi, mungkin dia ada trauma di situ dan dia akan bisa mengimpartasikan itu kepada keturunan berikutnya. Jadi hati-hati dengan trauma. Trauma harus diselesaikan. Kalau tidak selesai itu bisa mengalir dan menjadi akar pahit, ya, menjadi luka batin dan sebagainya, ya. Next slide. Nah, ini juga penting, belajar urutan cinta yang benar.
Ketika urutan cinta yang benar itu harusnya gimana sih? Nomor 1 apa? Tuhan. Nomor 2 pasangan. Ketiga anak. Keempat baru cucu-cucu dan sebagainya semuanya. Seringkali ini yang tidak tepat. Menurut ibu-ibu yang sudah anaknya menikah, seorang ibu yang anaknya menikah, seharusnya anak kita mencintai siapa sebagai yang utama? Suaminya. Kadang-kadang kita suka rebutan masalahnya, rebutan kasih sayang dengan anak. Ya kan, cemburu sama menantu, cemburu sama cucu karena kita sudah merasa tidak diperhatikan lagi. Ketika anak kita sudah terlalu over memperhatikan kita, itu ada sebuah masalah. Artinya ada something wrong dengan pasangannya atau dengan anaknya. Dorong mereka, ayo cintai pasanganmu, jangan lagi berantem malah dikomporin gitu ya. Tapi cintai istrimu, cintai suamimu, cintai anakmu. Ajarkan mereka seperti itu. Next slide. Nah, ini di Mazmur 133 sebuah ayat yang indah ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pengurapan itu datang dari atas. Kita yang usianya sudah lebih banyak, sadarlah itu. Pengurapan itu datang dari Tuhan kepada kita, dan tugas kita apa? Menyalurkan pengurapan itu kepada generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, tetapi kita perlu salurkan pengurapan dari Tuhan supaya mereka menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang lebih mengasihi Tuhan, anak-anak yang lebih indah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Next slide. Tinggal satu bagian ayat terakhir ya. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Titus 2 ayat 2-5 ya ibu-ibu. Laki-laki tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Nah ini perempuan-perempuan tua. Ya udah tua ya, harus diakui ya, kita udah tua ya. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Puji Tuhan ibu-ibu beribadah pada hari ini. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Artinya jadi teladan tadi ya. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, siapa? Anak-anak kita, menantu ya, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang ya. Slide terakhir, Titus 2 ayat 6-8. Ini untuk orang muda. Mungkin ada yang merasa masih muda atau yang memang masih anak-anaknya dari lansia atau usia emas ini. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Nah, kemudian sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi orang muda, jadi anak pun tidak bisa seenaknya. Ini yang firman Tuhan ajarkan. Ya. Sebagai penutup, mungkin ada satu slide terakhir sepertinya. Ya, oke. Nah ini juga hal penting. Roma 12 ayat 16-18. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi siapa? Semua orang ya. Sedapat-dapatnya. Nah ini penting. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, apalagi dengan keluarga sendiri,
apalagi dengan anak, cucu, mantu sendiri ya, dengan orang tua sendiri. Kalau itu tergantung kepada kita, usahakanlah untuk mendapatkannya. Mau punya relasi yang baik dengan generasi-generasi yang lain? Kalau mau hidup tenang, kuncinya adalah menjalin relasi yang baik. Kalau mau hidup bahagia, kuncinya adalah menjalin relasi yang baik. Kalau relasi kita nggak baik, hidup pun tidak akan tenang. Tidur juga nggak nyenyak, makan juga nggak enak, pikiran juga nggak akan membuat kita nyaman. Ya, oleh karena itu, mari kita membangun relasi dengan orang lain. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi hak kita, menjadi kewajiban kita. Biarkan mereka juga melakukan apa yang menjadi hak mereka, kewajiban mereka. Jangan saling berebut. Ya. Baik, kalau begitu salah satu tadi sempat saya singgung juga ya tentang masalah-masalah gangguan kesehatan lansia. Bagaimana kita mau berubah? Bagaimana kita menjadi versi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Salah satu yang dapat nggak ada bapak ya. Yang dapat ibu-ibu lakukan di sini adalah ikut WCB. Pernah dengar WCB? Wanita Cakap Berdampak. Siapa yang udah ikut di sini? Masih ingat atau udah lupa? Mau diingetin lagi? Kalau mau diingetin lagi, ikut lagi WCB. Mau diadakan lagi ya Bu, WCB ya. WCB akan diadakan lagi. Bagi yang belum ikut, ikutlah. Karena kita akan dituntun bagaimana menjadi the best version of ourselves. Dan bagaimana ketika ada masalah-masalah gangguan, terutama WCB 3 itu nanti masalah gangguan-gangguan kesehatan mental yang tadi, depresi dan sebagainya, kecemasan, ya, trauma, itu akan dibahas di WCB 3. Dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau ke di luar ke psikolog, ke saya bayarnya mahal ibu-ibu. Tapi kalau WCB gratis, jadi datang aja, gitu ya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Semoga waktu sharing yang singkat ini bisa membuat mata kita terbuka, membuat kita semangat untuk bisa mengubah diri kita menjadi versi terbaik dan bisa menjalin relasi yang harmonis dengan semua orang, terutama keluarga kita. Amin. Puji Tuhan. Mungkin bisa mau ada yang sampaikan dulu atau mau tutup dalam doa dulu? Oke, kalau gitu kita tutup doa dulu ya. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk usia, untuk waktu yang sudah Kau berikan, yang Engkau sediakan buat kami hingga saat ini Tuhan. Ampuni kami bila dalam kehidupan kami yang lalu Tuhan, hingga saat ini Tuhan, ada hal-hal yang mungkin tidak tepat untuk kami lakukan, sehingga dari itu ada hal-hal yang mungkin menyakiti orang lain, yang membuat hubungan kami rusak dengan orang lain, terutama dengan keluarga kami. Ampuni Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Kami mau menjadi versi terbaik dengan tuntunan Engkau ya Tuhan. Karena itu pimpin kami, tuntun kami, ajarkan kami, lembutkan hati kami. Jangan biarkan hati kami mengeras Tuhan, tetapi biarlah kelembutan dari Engkau mengalir saat ini Tuhan. Biarkan kami menjadi teladan, menjadi tokoh yang bisa membuat anak-anak kami bisa melihat sungguh ada Allah dalam kehidupan kami, ada Yesus yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami memberkati keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan, setiap keturunan kami Tuhan, baik ke atas kepada orang tua kami maupun ke bawah, anak cucu mantu kami saat ini, kami memberkati mereka semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang baik dari tempat maha tinggi yang Kau curahkan Tuhan untuk seluruh keluarga kami dan juga keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat kami, teman-teman seiman kami di tempat ini Tuhan. Supaya ketika kami bersekutu dengan Engkau bersama-sama di tempat ini, kami boleh
boleh membangun satu relasi yang harmonis, satu relasi yang indah. Dan kami tahu ketika ada relasi yang indah, maka berkat-berkat dari Tuhan akan dicurahkan. Tempat ini akan penuh dengan kemuliaan Engkau. Tempat ini akan menjangkau jiwa-jiwa karena mereka melihat hadirat Allah ada di tempat ini. Tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, karena mereka terkagum, terkesima dengan karyamu di tempat ini. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Bapak dan Ibu Gembala dan juga seluruh pengurus di tempat ini Tuhan. Matamu tertuju ke tempat ini sehingga apapun yang didoakan di tempat ini Tuhan, Engkau mendengar dan mengabulkan semuanya untuk kemuliaan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.